Sebelum kita mulai, kita doa dulu ya. Sebelum Oke, berdoa dimulai. Oke. Nah, hari ini kita belajar listrik dinamis 1 ya. Pengantarnya, penyebab terjadinya arus listrik itu yaitu aliran muatannya pada dua benda yang dihubungkan dengan suatu konduktor namanya ya. Nah, pada konduktor itu ada zat padat yang mengalir adalah muatan negatif, sedangkan pada konduktor zat cair dan gas itu muatan positif dapat mengalir bebas. Gitu. Jadi kalau untuk yang padat dia muatan negatif, kalau dia yang cair atau gas dia muatannya yang positif. Itu ya, Raka. Nah, kemudian kelistrikan yang kita pelajari itu di sini itu ada namanya arus listrik, kemudian ada hantaran listrik, kemudian ada hambatan listrik, hukum Ohm, dan rangkaian listrik. Tuan kita udah sempat bahas juga ya rangkaian listrik ya. Nah, untuk satu-satu nih kita coba kilatnya ya. Tapi di sini nanti. Nah, untuk arus listrik, ya, arus listrik itu di mana arus listrik itu merupakan perpindahan elektron ya. Elektronnya itu akan mengalir apabila ada perbedaan potensial listrik atau tegangan ya. Nah, elektron itu tidak akan mengatur jika terdapat beda potensial. Nah, jadi elektron itu dia mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Lalu Iya kan? arus listrik. Nah, kalau arus listrik itu dia adalah aliran ini nih, muatan-muatan listrik ya baik muatan positif maupun muatan negatif. Nah, arah arus konvensional nih, gimana? Arah arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kemudian arah aliran elektron juga. Jadi elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, kalau kita buat rumusnya, di mana Q sama dengan jumlah muatan listrik, N itu jumlah elektron, E itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Boleh dicatat dulu yang rumusnya? Iya Kak. 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 Udah. Nah, kalau arus listrik, di mana arus listrik itu rumusnya buat arus listrik dapat rumuskan I sama dengan Q per T, ya kan? Dia Q per T. Jadi itu sama dengan karena Q tadi N kali E, nah kita ganti Q-nya menjadi N kali E. Maka dapatlah N kali E per T. Di mana keterangannya? Pertama, I itu kuat arus, Q itu muatan, T itu waktu, N itu jumlah elektronnya, E-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Bisa? Udah ditulis belum? Ya, Belum. Oke, bentar ya.
Udah? Udah. Oke. Contoh soal nih. Jadi benda itu bermuatan listrik A dihubungkan oleh kawat konduktor dengan beda bermuatan yang benda buatan listrik itu B. Nah, jika potensial listrik benda A itu lebih besar dari potensial listrik benda B, apa yang terjadi? Pernyataan berikut yang benar adalah yang pertama, tidak akan terjadi apa-apa karena kawat konduktornya konduktor listrik. Yang B, elektron akan mengalir dari A ke B. C, elektron akan mengalir dari B ke A. D, tidak akan terjadi apa-apa karena muatan benda A dan B sama. Nah, coba lihat mana potensial listrik yang lebih besar, A atau yang B. A. Nah, akan lebih besar tuh. Berarti apa yang terjadi kalau dia lebih besar? Coba lihat di sini. Dari potensial. Iya, dia yang mengalir itu dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, otomatis ini dibalik ya, ya kan? Karena A yang lebih besar berarti jawabannya A, B, C atau D. C. Yang C. yang C karena dia akan mengalir dari yang lebih kecil dari yang A ya. Nah, benar. Oke. Bisa dipahami? Benar. Lanjut ke hantaran listrik ya. Nah, untuk hantaran listrik itu ada namanya daya hantar. Nah, daya hantar itu apa? Dia merupakan tolak ukur nih. Mudah, tukar, arus listrik mengalir yang ditentukan oleh mudah atau sulitnya pembawa-pembawa muatan listrik, yakni elektron-elektron ataupun ion-ion yang bergerak di dalam medium. Nah, untuk daya hantar listrik itu adalah kemampuan suatu penghantar untuk memindahkan muatan listrik. Daya hantar listrik itu ada namanya isolator, ya kan? Dan apa itu isolator? Isolator itu adalah bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik karena di sini itu listrik sulit mengalir. Nah, biasanya fungsi isolator apa? Fungsinya untuk sebagai penopang beban ataupun pemisah antara konduktor tanpa membuat adanya aliran atau arus yang mengalir keluar atau antar konduktor gitu. Makanya kalau misalnya ada konduktor itu kita bisa aman nih kalau kita megang kabel, ya kan? Kemudian ada antar listrik konduktor paham, isolator paham ya? Hmm. Kemudian ada namanya konduktor. Nah, konduktor ini itu bahan yang sangat baik digunakan untuk menghantarkan listrik. Ada apa aja? Ada tembaga, ada besi, ada aluminium, ada kuningan, emas, baja, kemudian raksa, ya kan? Kita lagi perak. Nah, biasanya untuk bahan konduktor ini yang diberikan tergantung dari bahan atau material yang digunakan. Terbuat dari apa dan juga resistensi akan terbanding balik dengan luas penampangnya. Kemudian ada namanya semikonduktor. Nah, kalau untuk semikonduktor itu adalah bahan yang bisa bersifat sebagai isolator pada suhu rendah dan juga pada suhu tinggi dia menjadi konduktor. Jadi dia tuh di antara tengah-tengah. Kalau isolator nggak bisa mengantarkan listrik, kalau semikonduktor itu bisa kalau dia suhunya tinggi. Itu ya. Kemudian ada hambatan listrik pada zat cair. Untuk hambatan listrik pada zat cair itu, biasanya larutan elektrolit itu semuanya mampu menghantarkan listrik. Kenapa? Karena suatu zat itu dapat menghasilkan listrik karena zat tersebut memiliki ion-ion yang bergerak bebas di dalam larutan tersebut.
Nah, ion-ion tersebut tuh yang menjadi penghantarnya. Jadi semakin banyaknya ion yang dihasilkan, semakin banyak pula larutan tersebut menghantarkan listrik. Itu ya, namanya larutan elektrolit. Contoh soal, coba besi, perak, zinc termasuk ke dalam contoh bahan yang bersifat apa? Konduktor, semikonduktor atau isolator? Konduktor. A, B atau C? A. Konduktor ya dia. Iya, benar sekali. Kemudian kita masuk ke hambatan listrik. Nah, untuk hambatan listrik itu adalah kemampuan suatu benda untuk menghambat laju aliran elektron atau arus listrik tersebut. Nah, rumusnya R itu hambatan listrik, Rho itu hambatan jenis. Ada namanya hambatan jenis. Kemudian L itu pengantar, suatu penghantar. A itu luas penampang suatu penghantar. Nah, ini rumusnya. R sama dengan Rho kali L per A. Boleh ditulis dulu. Ya. Nah, Udah ya. Nah, ini nomor satu. Pernyataan di bawah ini yang tidak sesuai dengan hambatan listrik adalah, jawabannya apa? Yang tidak sesuai. siap, C. Yang D, C. oh C, benar. Emang voltmeter itu alat ukur apa? Nggak tahu. Alat ukur beda potensial ya. Nah, benar nih jawabnya C. Kemudian ada hukum Ohm ya. Hukum Ohm, jadi ada namanya ilmuwan dulu yang menyatakan, namanya Georg Simon Ohm, yang menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada sebuah konduktor itu bergantung pada dua besaran fisika lainnya, yaitu tegangan listrik dan hambatan listrik. Jadi itu tergantung dari V per R. Nah, apa itu V? V itu merupakan tegangan listrik, R itu hambatan listrik. Jadi kuat arus berbanding lurus dengan beda potensialnya atau tegangannya. Tapi berbanding terbalik dengan hambatannya. Boleh silakan ditulis lagi. Ya. Oke.
Dua. Udah ya. Nah, untuk hukum Ohm itu ada namanya ampermeter, alat untuk mengukur arus listrik. Ada juga ampermeter analog, alat ukur arus listrik yang angka pengukurannya ditunjukkan oleh jarum. Kemudian ada ampermeter digital, di mana alat ukur kuat arus listrik yang angka pengukurannya dapat dibaca langsung. Kemudian ada ampermeter, dihubungkan secara seri dengan rangkaian, sehingga arus listrik yang mengalir pada rangkaian itu juga melewati ampermeter. Nah, voltmeter itu alat untuk mengukur arus listrik. Voltmeter dihubungkan secara paralel dengan rangkaian. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur tegangan listrik atau beda potensial. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Ampere. Apa jawabannya? A, B, atau C, atau D? Ya, menit. Yang tahu. Yang apa? Yang A. Tegangan dari sebuah meter listrik. Jawabannya D. Kan ada kata tegangan ya. Nah, untuk tegangan itu voltmeter. Oh iya. Nah, kalau ampermeter itu kan untuk kuat arus. Kalau ohmmeter apa? Nggak ada ya. Kemudian rangkaian listrik. Kemarin udah kita pelajaran rangkaian listrik kan ya? Ya, rangkaian listrik itu dibagi menjadi berapa? Rangkaian listrik dibagi menjadi Dua. dua, apa aja? Paralel seri. Paralel sama seri. Nah, untuk rangkaian paralel, ternyata I totalnya itu, misalnya rangkaian bentuknya harus kayak gini ya. Nah, lebih dari ini satu apa adanya uh, beda jalur gitu ya. Nah, ini dia untuk paralel I totalnya itu sama dengan I1 tambah I2 dan seterusnya. Kalau dia R-nya itu separt R. Ada satu per R paralel atau satu per R total. Untuk tegangan sumbernya itu sama dengan tegangan total, sama dengan tegangan V1, sama dengan V2, sama dengan Vn dan seterusnya. Beda kalau rangkaian seri, itu yang I totalnya, I-nya itu sama semuanya. Tapi V sumbernya itu beda. Alias V totalnya itu penambahan antara V1 tambah V2 dan seterusnya. Kalau R totalnya dia cukup ditambahkan aja karena seri. Boleh silakan catat dulu ya ketentuannya ya. Hmm.
Oke, gimana? Dikit lagi Kak. Nah, Dikit itu lagi. rangkuman tipsnya ya. Apa? Belum Dikit mentok. lagi? Ya. Kak. Kak. Udah ya. Oh iya, untuk rangkuman tadi kayaknya belum ada ini ya. Ini tambahan ya. Yang kuring-karing, coba. Ini ada pengaruh suhu terhadap hambatan listrik. Jadi kalau misalnya dia RT alias suhu kedua ya, atau hambatan listrik kedua, itu sama dengan R0 tambah 1 kali alfa. Alfanya koefisien suhu dikali delta T. Ini bisa ditulis juga yang baru rumusnya. Udah ya? Iya Kak. Boleh tulis? Nah, Oke, bagus. Nah, tadi udah. Nah, ini yang harus jadi wanti-wanti ya. Bahwasanya elektron itu tidak akan mengalir jika tidak terdapat beda potensial. Ya. Jadi elektron itu hanya akan mengalir jika terdapat beda potensial, di mana gaya gerak listrik itu tidak sama dengan tegangan jepit, EGL. Nah, apa itu bedanya? Kalau gaya gerak listrik itu tegangan listrik dari suatu sumber listrik saat sebelum mengalir arus listrik. Tapi kalau tegangan jepit itu tegangan listrik yang terukur saat suatu rangkaian mulai mengalir listrik. Jadi kak misalnya nih bedanya kalau GGL itu dia ini baterai, misalnya, ini hambatan, terus ada baterai. Nah GGL itu fungsinya pas di baterai aja, beda potensial di baterai atau tegangan di baterai. Tapi kalau misalnya udah lepas dari baterai ini dan kita rangkaian kita tutup, ya mengalir dan melalui hambatan ini, maka nanti di sini jadinya beda potensialnya, namanya tegangan jepit. Oke, coba contoh soal di bawah ini nomor satu, jawabannya apa? Ada yang menanyakan mungkin? hmm, Kakak?
Hmm, yang A. Udah? Ya, Delta. Jawabannya A. bebek, cacing, domba. A. A ya. Iya, benar jawabannya A. Wah, keren. Nah, sekarang saatnya kita latihan soal nih. Yang mana nomor satu? Tahu kan? A. Tahu. Nggak tahu. Oke, coba kita lihat yang paling atas ya. Ini yang alat listrik konvensional. Yang paling dasar ya. Nah, untuk yang konvensional, kan dia arah arus listriknya dari potensial tinggi ke potensial rendah ya. Ada nggak kira-kira yang di bawah? Nah, dari listrik tinggi ke rendah. Nah, ini benar berarti. Kemudian dapat mengalir pada benda padat, cair, dan gas. Ini berarti termasuk ke yang dapat mengalir pada benda padat, cair, dan gas. Coba kita lihat lagi yang di atas. Benar nggak? Nah, berarti dia ini, yang konvensional ini ya, yang dia tuh yang salah apa? Yang salah adalah yang D. Dia dapat mengalir pada benda padat, cair, dan gas. Aman, Raka? Hmm, Raka, yang ada yang mau ditanyakan? tahu. Oke. Coba nomor yang ini.
Apa jawabannya? Hmm. Yang A. Iya, bener banget. Kenapa tuh jawabannya A? Nggak tahu, nggak asal. Kamu karena suka A aja gitu ya, jadi kamu pilih A semua gitu. Iya, Iya, iya. oke. Raka, kamu tahu nggak rumus ini yang Q I sama dengan Q per T, tahu nggak? Tahu, Nggak tahu. Kalau waktunya tahu. dikit, sedikit, tahu ya. Kalau waktunya sedikit, berarti dia semakin apa? Kuat Semakin, arusnya. semakin, Makin, makin apa? makin, makin besar. Nah, makin besar. Kalau waktunya makin besar, kuat arusnya. Makin kecil. Ah, makanya itu jawabannya ini, yang A. Oke, yang ini. Udah dapat. Yang I. Yang B. Isolator. Ya, isolator itu jawabannya. Nomor 4.
C Kak. Jadi jawabannya, C. ciri-ciri konduktor yang baik adalah, kenapa C? Hmm. Yang karena Memiliki, yang ngambat listrik itu. ya dia memiliki ketahanan jenis kecil ya. Nomor 5. Silakan. Nggak tahu Kak. Oke, kita tahu. Berarti em, kawat baja row-nya, ini diketahui nih row-nya. Namanya row ya, bacanya. Row-nya sama dengan 10 kali 10 pangkat min 8. Kemudian sepanjang 20 cm. Berarti ini apanya kalau sepanjang 20 cm? Dan kamu tahu nggak ini rumusnya apa? Belum ya? Iya. Apa? Tadi nyatat nggak? R sama dengan Karena rho dikali L per A. Nyatat kan? oh nyata. Ah, ini yang ditanya hambatan kawatnya. Berarti yang di mana yang tanya? Apa yang ditanya? Rho-nya, L-nya, A-nya atau R-nya? R-nya. Yang mana? R-nya. Nah, R-nya. Berarti tinggal masukin aja kan nilai-nilainya. Rho-nya berapa? L-nya berapa? R-nya 20. Ya, L-nya 20. Nah, 20 cm harus jadikan apa dia? Dijadikan satuan
Meter dari sentimeter jadi ke satuan internasionalnya apa? Meter. Sentimeter ke meter. Berarti kalau 20 ke sentimeter ke meter berapa? Dibagi berapa atau dikali? Dibagi dengan ya sentimeter ke meter dibagi atau dikali? 0,2 kan? Ah ya 0,2 meter, benar. Terus kalau misalnya ini luas permukaan itu disimbolkan dengan apa? Apa kan? Luas permukaan disimbolkan dengan apa? Ah, Ah, berarti A-nya berapa itu? satu. 1 cm². Harus kita jadikan meter kuadrat. Kira-kira berapa? 0,01. Nah, karena dia pangkat 2, berarti dibagi dengan, bukan bagi dengan 100 lagi. Nah, setiap kenaikan itu dibagi dengan 100, bukan dibagi 100, tapi bagi 10.000 sekarang. Berarti hasilnya adalah 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Nah, sekarang saatnya kamu masukin nilai-nilainya ya. Bisa, Bu, bisa coba dulu. Yang, yang lewat. Yang mana? Yang baik. Yang B. Oke, coba kita masukin nilainya ya. Berarti ininya 10 dikali 10 pangkat min 8 dikali L-nya berapa? 0,2 ya. 0,2 per A-nya 10 pangkat min 4. Dapatlah 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, satuannya apa? Satuannya ohm. Ya, benar B. Boleh? Bisa? Ya, Oke. Yang ini mau dicatat atau seperti apa? udah bentar kak. Udah? Oke. Oke. Nah, coba lihat nomor 6.
Ini rumus yang mana, Kak? Suatu hambatan listrik sebesar R dihubungkan dengan sumber tegangan jika tegangan terukur pada hambatan 2 volt dan R nilai R-nya adalah oke. Ini hubungan antara V sama dengan I kali R. I kali R. Yang ditanya adalah R-nya. Berarti P per I. Udah dapat? Empat. V-nya berapa? Dari soal V-nya berapa? 2. Nah, terus dibagi dengan I-nya. 0,5. Nah, berarti hasilnya berapa tuh? 4. Kamu kebingungannya di mana? Terlalu. No. Apa? Terlalu. Lupa rumusnya juga. Oke, itu ya. Berarti ini adalah hubungan dari hukum Ohm. Ya, V sama dengan I kali R. Nah, R-nya yang dicari karena nilai R-nya yang ditanyakan. Terus V-nya udah dapat juga. Ya, tegangan yang diukur itu namanya volt. Dia 2 volt dan arus yang mengalir itu namanya I. Ya, tekor arus 0,5 ampere. Ya.
Untuk nomor 7, Apa? oke. Sebuah baterai 1,5 volt dihubungkan dengan sebuah hambatan. Nah, setelah arus mengalir, tegangan pada sumber hambatan hanya dibaca 1,3 aja. Hal ini disebabkan karena terdapat apa? Ingat tadi ya, ketika dia udah mengalir dan ada hambatan, itu kenapa bisa berkurang? Karena adanya hambatan dalam pada baterai. Nah, bentar, di sini salah ya. Karena baterai itu punya tegangan ini, tegangan namanya terdapat gaya gerak listrik atau GGL pada baterai. Sorry, ini. Kenapa? Karena dia tegangan itu sumber hanya terdapat terbaca 1,3. Nah, pada sebuah baterai itu 1,5 volt harusnya. Berarti kurang berapa? 1,5 dengan 1,3 kurang berapa? 0,2. 0,2. Berarti 0,2 volt ini apanya? Ternyata 0,2 volt ini adalah tegangan jepit pada baterai. Gitu. Tegangan jepit. Nah, kalau gaya gerak listrik itu keseluruhannya. Ya. Itu ya. Oke. Untuk soal nomor 8, boleh? Nomor 8 ya. Oke. Mhm. Nggak tahu.
Oke, sebuah ampermeter dihubungkan dengan sebuah hambatan 50 ohm. Arus yang terbaca pada ampermeter adalah 2 ampere. Berarti 50 ohm itu apanya? 50 ohm itu apanya? Mata. Hambatannya. Hambatan itu disimbolkan dengan apa? Disimbolkan dengan Nggak ya. ya R. Kemudian arus yang terbaca pada ampermeter itu 2 ampere. Berarti dia termasuk ke dalam 2 ampere ini apa? Ini R-nya 50 ohm, 2 ampere itu apa? Apa simbolnya? Halo? 2 ampere itu simbolnya adalah kuat arus. Disimbolkan dengan I. Oke, I-nya ada berarti 2 ampere. Nah, pernyataan yang benar, uh, ampermeter dihubungkan secara seri dengan hambatan dan besarnya tidak dipengaruhi tegangan yang diberikan oleh sumber tegangan. Kemudian yang B, ampermeter dihubungkan secara seri dengan hambatan dan besarnya dipengaruhi tegangan. Kan? Kemudian ampermeter dihubungkan secara paralel. Ampermeter dihubungkan secara paralel dan besarnya tidak dipengaruhi oleh tegangan yang diberikan oleh sumber tegangan. Nah, ampermeter dihubungkan secara paralel dengan hambatan besarnya dipengaruhi tegangan yang diberikan oleh sumber tegangan. Nah, karena sebuah ampermeter dihubungkan dengan sebuah hambatan 50 ohm, arus yang terbaca pada ampermeter itu 2 ampere, berarti dia ini disusun secara apa? Nah, kita harus tahu susunnya secara apa. Karena kan arusnya 2 ampere, kita tahu kan hubungannya V sama dengan I kali R. Nah, I itu sama dengan V per R. Nah, IV per R kan. Nah, I-nya kecil. Berarti R-nya ini merupakan R seri. Kalau R paralel, itu otomatis R-nya kecil hasilnya. Kalau seri kan ditambah. Maka ampermeter dihubungkan secara seri dengan hambatan dan besarnya dipengaruhi tegangan yang diberikan oleh sumber tegangan. Dia pengerti. Ayo gimana Raka? Besok ujian ya? Besok ujian benar? Harus banyak berarti lagi ya. Belum sampai sini belajar. Oke. Belum sampai ke tegangan-tegangan. Hmm. Oke. Kalau gitu kita quiz ya. Nah sekarang untuk kuisnya untuk listrik statis nggak apa-apa. Listrik statis juga diujikan besok ya.
Ini ada latihan, Kak. Oh boleh, kirim aja, kirim aja. Ini lewat WA ya. Oke, nomor 4 gitu ya. Mulai dari nomor 4. Ya. Oke, jika suatu atom memiliki jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektronnya, maka atom tersebut adalah Gitu. memiliki muatan netral, protonnya lebih banyak. Berarti proton, neutron daripada jumlah elektronnya. Oh, elektron itu berbeda ya. Elektron kan Na atau proton ditambah dengan jumlah muatannya. Itu dia masuk ke dalam tidak memiliki muatan netral menurutmu? Positif. Positif. Hmm. Ya, nah, karena kalau negatif dia elektronnya bertambah bukan berkurang. Nomor 5, Proton. nomor 6, Proton kulit. sebuah atom yang memiliki elektron kulit terluar sebanyak 20, maka elektron akan cenderung Melepas elektron. 2882. Ya, melepas. Kalau nomor 7, Nggak tahu. manakah konfigurasi elektron yang benar jika nomor atom itu tersebut adalah 30? Jadi kalau kita tambahin semuanya, semuanya 30 nggak nih? 2818, 2, 28, 10, 8, 2, 28, 8, 10, 2, 28, 8, 4. Jawabannya itu yang A, 28, 18, 2. Ya, untuk yang pertama itu nilainya 2. Ya. Kalau yang kedua itu nilainya dia 8. Ya. Kemudian, bentar. 2, 3, ya. 3 ke 18 ya, benar. 2, 8, 18, sama 32. 2, 8, 18, sama 32. Nah, ini kan karena dia 30, berarti 2, 8, 18, dan 2. Itu aja. Bisa ya? Untuk nomor 8 nih. Sebuah benda bermuatan didekatkan dengan benda B akan saling tolak nolak. Nah, jika benda B didekatkan dengan C akan saling tarik menarik. Jika C didekatkan dengan D, tolak menolak. Jika muatan D adalah negatif, berarti nomor yang lainnya apa? Yang nomor 8, ini masih bingung atau gimana? A.
A ya. Berarti kan kalau dia negatif, ya negatif positif positif, benar. Karena B dan C tarik menarik. Nomor 9. Bingung nomor 9? Kemudian berlaku sama keadaan ya. Mm-mm. Nggak tahu kan? Nah, kan rumusnya untuk menentukan gaya Coulomb apa? Nggak ya, kalau yang F Mm-mm. satu gitu. F sama dengan K kali Q Oh, F sama dengan K kali Q. Satu kali Q dua per R kuadrat. per R kuadrat. Jadinya kan per R kuadrat tuh. Nah, ininya jaraknya itu 2R. Nah, jarak keduanya itu 2R. Berarti kalau jarak keduanya 2R, nah R-nya itu kan jadi 2. Nah, kira-kira berapa kalau dikuadratin? Kan dia 1 per R. Nah, R-nya itu dijadikan 2R. 2 dari kali semula. Jadi dia 2 kali Nah, 2, 1/4. Jadi 1/4 kali. satu Kalau per nomor, empat. iya 1/4 kali jawabannya. Kalau nomor 10, Nomor 10, bentar. Yang C, Kak. kenapa C? Yang C. Ya 3 kali 2 per 9 ya. Benar? Berarti dia gaya tolak menolak kedua motor tersebut adalah, kan dia 9 dikali dengan 6/9. Oh, berarti jawabnya C ya. Oke, benar. Nah, itu tuh rumusnya tuh. Nah, untuk masih dipengaruhi gaya listrik nih, daerah di sekitar sutet dinamakan apa?
Ini kan salur udara tegangan tinggi yang memiliki beban 25.000 volt ampere pada jarak 10 meter. Nah, masih dipengaruhi gaya listrik. Daerah sekitar sutet dinamakan apa namanya? Karena masih dipengaruhi. Itu dia daerah medan listrik. ya medan listrik, benar banget. Wah, keren. Nomor 12. Nomor 12 nggak tahu, nggak terlalu Gambar ngerti ya. benar untuk sebuah benda bermotor listrik negatif diikatkan pada elektroskop. Buah negatif positif akan menarik ya. Tandai satu oval saja. Negatif positif, negatif positif, negatif negatif positif. Maksudnya negatif positif negatif kayak gitu. Berarti nomor 2 dong. Kalau negatif positif positif, negatif positif negatif. Negatif positif. Ah, ini nomor 4 berarti. Dia kan bercampur nanti. Negatif positif negatif. Nanti nomor 4. Mm-mm. Neutron. Neutron satu kan. Neutron. Nomor 14 ya. Nomor 13. Nomor 13. Dari gambar berikut yang menunjukkan neutron adalah yang nomor 1. Kemudian nomor 14. Nah, sebuah muatan listrik besarnya 2 mikrokolom diletakkan di titik memiliki gaya listrik sebesarnya 9 kali 10 pangkat 3. Medan listriknya adalah, untuk mencari medan listrik tahu ya, di sini ya. Hmm. Udah dapat? Belum. Yang A. Yang A? Iya, benar.
Kilat merupakan perpindahan apa? Apa? Nomor 16. Nomor 16. Nomor 15 belum? Oh, udah nomor tadi 14 ya. Oh, Iya. ini berikutnya yang merupakan bukan gejala listrik statis apa? Hah? Nomor 15. Bentar. Nomor 15. Yang C. Iya benar. Nomor 16. Hmm. Elektron. Ya, elektron. Nomor 17. Nomor 17. Karet merupakan isolator. Iya, benar banget. Nomor 18. Gak tahu kan ini. Yang ditanya gaya listriknya, rumusnya apa? Yang itu. Yang F sama dengan K itu. Hmm, Tapi enggak itu enggak negatif. enggak negatif.